Halo Slankers, Assalamualaikum. Kalian sedang menyaksikan Question and Answer Facebook Slang yang baru pertama kali digelar. Di sini kita bakal jawab langsung pertanyaan yang kalian lempar di Facebooknya Slang, facebook.com/slangband. Gue mau jawab. Oh, ini pribadi nih. Oh ya bang, lagu Hanya Sepuluh Maret ceritanya tentang kegalauan Bang Kakak bukan? Iya. Atau lagi saya mau jawab, siapa personil slang yang jarang mandi? Terus kalau tidur suka ngebuk? Kayak aku. Wah. Yang jarang mandi dulu, udah sekarang udah mandinya udah sering. Kalau yang ngebuk, kebo apa ngebuk sih aja. Kalau yang tidurnya kebo, semua. Lanjut. Pertanyaan gue pertanyaan daripada Imamovic. Sekarang kan lagi rame-rame berita tentang bobroknya sepak bola negeri kita. Dan sudah banyak desakan supporter atau pencinta bola dari berbagai pelosok Nusantara dan membentuk hashtag bekukan PSSI. Bagaimana pendapat saya katanya? Kalau menurut gue, yang harus dibekukan itu ataupun yang harus dikritisi adalah para pengurusnya. Tapi peran dari Menpora yang baru mudah-mudahan bisa untuk mengusut mafia pertandingan yang atur skor, terutama intern daripada intern daripada PSSI sendiri, bahwa harus benar-benar orang-orang yang punya kapasitas yang bagus. Karena selama ini Liga dan PSSI itu berbeda. Liga dipegang oleh anak-anak muda, tapi PSSI-nya masih orang-orang lama. Jadi mungkin menurut gue PSSI dikritik untuk kepengurusannya. Kalau masih begitu juga, gue akan tangan hashtag bekukan PSSI. Halo, banyak yang nanya. Ini Fitra Hadi Prawira salah satunya. Mas Abdi punya hubungan darah gak sama Sony J-Rock? Kok mirip? Iya ya mirip. Ya saya pernah beberapa kali sama Sony juga. Pernah lagi jalan bareng, terus di waktu lagi konser gitu, lagi tour, terus ditanya orang, bersaudara ya? Kalau dilihat terpisah mungkin mirip, tapi kalau begitu dekat beda. Enggak, saya bukan saudara. Saudara dalam musik. Apa lagi ya? Slang bikin drama musikal. Entar di situ personil slang jadi apa ya? Apakah menjadi seperti yang di film Slang nggak ada matinya? Drama musikal ini drama musikalnya sendiri ini cerita tentang kisah cinta segitiga. Ya, bukan, jadi nggak ada hubungannya sama Slang ceritanya. Berlatar belakang kejadian politik di Indonesia, di Jakarta saat itu. Dan Slang ada dua peran, satu sebagai Slangnya sendiri, ceritanya Slang lagi manggung terus ada kejadian, dan yang kedua Slang ikut berakting juga, jadi Slang dapat punya peran sendiri. Kayak saya misalnya jadi petugas KPK, Ivan jadi polisi, Rido dan Mas Bim Bim jadi anggota DPR. Rido anggota DPR yang kurang pendidikan tapi punya suara gitu. Kalau Mas Bim anggota DPR yang mantan artis. Kakak jadi sesuai karakter aslinya, Bangor dia jadi ini provokator di dalam cerita ini. Selain itu ada beberapa casting pemeran-pemeran itu ya, yang profesional kayak Aki Alexa, ada Aryo Wahab, terus ada Ruli, dan ada Aini Saras. Nonton aja, keren. Sekarang gue dari Oktina Rahmayanti. Dear Slang, tampaknya sekarang masing-masing personel mengemban tugas sosial. Iya ya maksudnya.
Apakah sengaja dibagi atau peran sosial itu kemauan sendiri dari masing-masing? Apa yang menggerakkan kalian untuk aktif bersosial? Anyway, perbuatan baik kalian di luar aktivitas ngeband bikin saya yang dulu ngefans sama lagunya, but not personelnya, jadi semakin ngefans keduanya sekarang. Wish, proud of you guys. Oh ya. Iya, sebenarnya dari dulu selalu apa ya? Menjalankan perintah, menjalankan lirik-lirik lagu slang kan selalu bercerita soal sosial, soal alam, soal lingkungan hidup, dan kalau bisa di luar lagu pun kita mencoba untuk aktif, terutama di teman-teman, menyemangati teman-teman yang aktif di kegiatan organisasi sosial seperti Walhi, KPK atau apa segala macam. Ya cuman seneng aja sih. Next dari Reza Pratama, apa mimpi slang yang belum terwujud sampai sekarang? Satu lagi, di film slang gak ada matinya, siapa yang datang ke potlot yang diminta tanda tangannya sama Tria Chang Fitur? Masa nggak tahu loh. Yang diminta tanda tangan tuh Pai, cuman karena tadinya mau orang aslinya, cuman karena waktunya nggak pas, jadi pakai Pai palsu. Karena wajahnya nggak mirip, jadi cuman kelihatan rambut gondrong doang. Mimpi yang belum terwujud. Slang selalu bikin lagu, bikin album terus dengan dalam bingkainya Indonesia yang belum terwujud, dan mungkin kalau sudah terwujud slang berhenti bikin album, itu Indonesia sejahtera. Atau tetap bikin album tapi lagunya bukan protes, bukan kritik, bukan kritis, tapi lebih ke lagu-lagu nyanyian Pulau Kelapa yang bercerita soal kebahagiaan, keindahan, kedamaian lingkungannya. Peace. Gue mau jawab pertanyaan dari Novalita Kartika. Dia nanya, bagaimana cara kalian mengulik lagu sampai akhirnya menjadi hits? Adakah cara pembagiannya? Karena ada 5 kepala, yang pasti masing-masing punya ide yang berbeda-beda, dan bagaimana juga cara kalian mengatasi konflik-konflik intern di antara kalian agar selalu kompak dan solid. Ya, bagaimana cara kalian mengulik lagu sampai akhirnya menjadi hits? Dalam setiap album kita pasti nyiapin satu lagu yang istilahnya kalau Bebe bilang jadi pelurunya, atau bilang jadi racunnya, jadi premannya, jadi jagoannya. Nah, kita emang nyiapin lagu itu. Biasanya lagunya easy listening, enak didengar, dan liriknya bisa mewakili orang banyak. Kayak Rolling Stones tuh punya NJ. Setiap band pasti punya lagu kayak gitu. Nah, kita juga gitu. Wimi waktu itu pernah cerita salah satu tanda-tanda bahwa lagu itu akan bisa menjadi hits adalah kalau lagu itu waktu pas udah jadi mau dinyanyiin ulang itu agak sungkan atau agak malu. Jadi itu tanda-tandanya lagu akan menjadi hits. Terus pembagiannya, iya Pak, kita udah autopilot lah. Kalau dalam satu lagu kita udah tahu posisi kita seperti apa, dan semuanya bebas kita ngungkapin ide-idenya untuk bikin aransemen lagu itu jadi lebih kaya, ya, lebih enak didengar, lebih harmonis. Ya kita semuanya kita bebas untuk kasih ide selama itu intinya menjadi satu full lagu yang
enak, ya udah itu pasti diterima. Bagaimana cara kalian mengatasi konflik-konflik intern di antara kalian agar selalu kompak dan solid? Konflik, ya kita satu grup punya 5 kepala yang berbeda, pasti pasti adalah konflik-konflik kayak gitu. Tapi selama kita masih pegang dengan adanya toleransi, ya kita intinya untuk kepentingan bersama, ya kita taruhlah tuh ego yang terlalu keras yang nggak perlu, akhirnya kita masukin gitu. Oke, gitu ya. Jadi peace. Ini ada pertanyaan dari Yusri Omen. Nih, assalamualaikum Slang. Saya mau tanya sama semua personil Slang nih. Misalnya nih, Mas Adi kan punya kesibukan lain di Slang seperti bisnis gitarnya, terus menjadi produser di TPK, The Painkillers. Nah, yang lain nih kayak Mas Kakak, Mas Rido, Ivan, dan Mas Bimbing punya kesibukan apa lagi nih selain sibuk di Slang? Kalau kesibukan gua ya kalau nggak di Slang ya di rumah, ajarin anak-anak gimana cara belajar, atau enggak gue juga punya kesibukan di kafe gue punya kafe juga. Terus selebihnya kayak bikin coaching klinik, karena basic pendidikan gue di musik. Sedekah gue ya berupa ilmu gue, memberikan coaching klinik ke daerah-daerah. Itu sih. Terus pertanyaan lain lagi dari Kanisa. Lagu-lagu Slang memang easy listening. Akankah Slang membuat lagu anak-anak versi Slang? Apa rencana terbesar Slang di tahun 2015 setelah movie Slang Gak Ada Matinya? Lagu anak-anak belum kepikiran sih bikin lagu anak-anak. Tapi kayaknya emang konsep kita emang mungkin bisa bikin rock and roll anak-anak, tapi belum kepikiran. Terus rencana terbesar Slang di tahun 2015 bikin album, pastinya pengen bikin album lagi. Kalau bayang gue sih gue pengen tour Amerika lagi, rekaman di luar negeri lagi. Ya itu sih. Tapi kalau secara keseluruhan mungkin pasti bikin album. Itu doang dari gue. Sampai ketemu lagi. Ciao. Oke, terima kasih buat yang udah ikutan question and answer Facebook Slang. Selamat buat yang dapat tiket Jakarta pagi ini, a Slang musical dan merchandise original Slang. Nantikan question and answer Facebook Slang selanjutnya dan pantau terus timeline Facebook. slangfacebook.com/slangband and peace.